Bab 2031. Itu pemilik istana. Murid mematuhi perintah. Tan Yun dan Chu Wuhen, putra suci wilayah bintang manusia, serta Long Kui dan Liang Bufan, putra suci wilayah bintang orc, menyapu platform terapung wilayah bintang bersama-sama. Tan Yun memandang Fang Zixi di lantai 7 pagoda Su dengan hormat. Fang Zixi menatap mereka berempat, dan suara yang menyenangkan terdengar. Sekarang penguasa istana akan berbicara tentang permainan instrumen ketiga. Permainan pertama dari permainan instrumen adalah mengidentifikasi bahan untuk pemurnian. Yang pertama menjawab dengan sukses, dan menjawab perangkat pemurnian. Nama, atribut, dan penggunaan materi akan memenangkan 25 poin kehormatan. Jika jawabannya salah, itu berarti mengabaikan putaran kedua permainan. Kelayakan untuk putaran ketiga. Jika kamu siap, permainan senjata akan dimulai. Setelah mendengar ini, keempat Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pengertian mereka. Saat Fang Zixi hendak mengorbankan bahan pemurnian, Wakil Raja Istana Naga Leluhur berkepala 9 berbicara. Zulong berkepala 9 berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Istana, harap tunggu." "Ada apa dengan Wakil Raja Istana?" Fang Zixi bertanya. Zulong berkepala 9 berkata, "Tuan Istana, Tan Yun hanyalah anak laki-laki Dao Kun, bukan muridku dari kuil Tianmen, tetapi dia dapat mewakili dunia bintang 4 Su dalam permainan 4 Su. Kemudian, dapatkah pasangan anak-anak di bawah dia mewakiliku?" Orc Star Territory. Fang Zixi dengan serius berkata, "Wakil Kepala Istana, anak-anak Anda telah kembali dari dinasti leluhur Sisu." "Iya, Tuan Istana," kata naga leluhur berkepala 9, "mereka baru saja kembali dari leluhur Sisu kemarin untuk mengunjungi bawahan mereka." Mendengarkan percakapan antara Fang Zixi dan naga leluhur berkepala 9, Dao Kun dan Dao Zi di lantai 6 menara leluhur tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Di sisi lain, Sage tertinggi dan Old Dao Gan dari Orc Star Territory menunjukkan senyuman, yang merupakan senyuman yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dao Zi, Dao Gan, dan Dao Kun tahu bahwa putra dan putri Zulong berkepala 9, wakil Raja Istana, tidak berlatih di kuil Tianmen, tetapi menyembah di bawah pemujaan agung leluhur Sisu untuk mempelajari seni pemurnian alat dan simbol pemurnian. Dinasti leluhur Sisu memujanya sebagai orang pertama dalam dinasti leluhur Sisu yang memurnikan alat dan jimat. Selain itu, 3 kekuatan Dewa Sisu, dinasti leluhur Sisu, Dewa Kebahagiaan, dan kuil Tianmen, meskipun air dan api tidak dapat ditoleransi, naga leluhur berkepala 9 dan leluhur Sisu disembah di tahun-tahun awal mereka. Ini akan membiarkan anak-anak. Sampai jumpa. Masuki gerbang leluhur-leluhur Sisu. Fang Zixi sedikit mengernyit, dan berkata, "Ya. Sebenarnya, dia tidak ingin setuju." Alasan persetujuannya adalah untuk memberikan wajah Zulong berkepala 9. Ada 2 alasan untuk memberikan wajah. Pertama, naga leluhur berkepala 9 adalah wakil penguasa kuil Tianmen dan salah satu pendiri kuil Tianmen. Yang kedua juga merupakan alasan yang paling penting, karena leluhur Sisu mengendalikan sumber daya budidaya terbesar di alam Dewa Sisu, makam dewa yang menelan dewa. Luasnya makam Dewa Tuntian adalah tempat paling misterius di alam Dewa Sisu, dan tidak ada yang tahu asal-usul makam Dewa Tuntian. Ada banyak bahan dan sumber daya surgawi di makam Dewa Tuntian, dan Fang Zixi juga ingin memanfaatkan hubungan antara naga leluhur berkepala 9 dan pemujaan besar leluhur Sisu. Dia berharap suatu hari, dia bisa memasuki makam Dewa Tuntian, dan bahkan membiarkan dirinya menjadi murid kuil Tianmen. Anda juga dapat masuk untuk menemukan harta surga dan bumi. Karena itu, Fang Zixi menyetujui naga leluhur berkepala 9. Melihat Fang Zixi setuju, hati Dao Zi dan Dao Kun tenggelam, dan jalan rahasia itu buruk, tetapi mereka mendengar bahwa putra naga leluhur berkepala 9, keterampilan artefak surgawi Zukun, mencapai Ordo Suci 360.000 tahun yang lalu artefak master. Dan putri naga leluhur berkepala 9, leluhur Manyu, adalah seorang master rune suci 500.000 tahun yang lalu. Jika Zhu Kuntian dipromosikan menjadi master alat Raja Dao, dan Zhu Manyu dipromosikan menjadi master jimat Raja Dao, maka putaran ketiga dari permainan senjata dan putaran keempat dari permainan rune akan dimenangkan oleh wilayah bintang orc. Di platform terapung Star Territory, Tan Yunang memandang Dao Kun, yang wajahnya menjadi abu-abu mati di lantai 6 pagoda Su. Alis pedangnya berkerut, dan firasat buruk muncul secara spontan, mungkinkah itu anak-anak dari naga leluhur berkepala 9?
Memiliki pencapaian tingkat tinggi dalam sihir dan jimat. Memikirkan hal ini, Tan Yunang memandang Fang Zixi dan dengan hormat berkata, Tuan Istana, ada sesuatu yang tidak saya ketahui tentang generasi muda, saya harap Anda dapat memberitahu generasi muda. Mari kita bicara, kata Fang Zixi. Tan Yun dengan serius bertanya, Tuan Istana, pemenang terakhir dari permainan 4 keterampilan, apakah yang memiliki total poin kehormatan tertinggi dalam permainan 4 keterampilan? Ya, Fang Zixi berkata, apakah ada masalah? Tidak masalah untuk junior. Tan Yun membungkuk. Ya, Fang Zixi selesai berbicara, memandang naga leluhur berkepala 9, dan berkata, Wakil Tuan Istana, biarkan Kuntian dan Manyu datang. Bawahan patuh. Ketika naga leluhur berkepala 9 merespons, mereka berubah menjadi satu. Sinar cahaya melonjak ke langit, terbang keluar dari susunan ruang dan waktu medan bintang dan kemudian berdiri di udara. Kesadaran binatang itu seperti sungai yang luas dan tak terlihat, menelan bidang bintang manusia, dan meluas ke bidang bintang orc dengan kecepatan tinggi. Jelas, perlu untuk mengirimkan suara pengetahuan hewan untuk memberitahu anak-anak yang akan datang. Tidak lama kemudian, naga leluhur berkepala 9 terbang kembali ke susunan ruang waktu bidang bintang, dan sekali lagi duduk di kursi di lantai 7 menara leluhur, memandang ke samping ke arah Fang Zixi dan berkata, bawahan telah memberitahu Kuntian dan Manyu untuk datang, dan mohon Tuhan tunggu beberapa saat. Waktu di luar, 9 hari telah berlalu. Berdengung. Di atas dojo bidang bintang, kekosongan bergetar hebat. Tan Yun melihat ke belakang, tetapi dia melihat 2 sinar hitam dan putih jatuh dari langit, meledak ke dalam susunan ruang waktu bidang bintang, muncul di bawah platform terapung bidang bintang, dan berubah menjadi satu pria dan satu wanita. Pria itu sekitar 26 atau 77, tinggi dan tinggi, mengenakan jubah naga hitam dan menambahkan tubuhnya, dengan bantalan yang luar biasa. Wanita itu berusia sekitar 28, dengan sosok anggun dan kulit seperti salju. Dia mengenakan gaun putih panjang penuh, dan memiliki wajah bulan tertutup dan bunga yang memalukan. Pemuda itu adalah putra naga leluhur berkepala 9, Su Kuntian juga tuan muda dari naga leluhur berkepala 9. Gadis berok putih itu adalah saudara perempuan Su Kuntian, Su Manyu. Tan Yun menemukan bahwa dia tidak bisa melihat basis kultivasi dari 2 bersaudara itu. Jelas, mereka setidaknya adalah basis kultivasi tingkat ke-6 dari ranah kaisar leluhur. Junior Kuntian telah melihat senior Palace Master. Junior Fin telah bertemu dengan senior Palace Master. Su Kuntian dan Su Manyu memberi hormat kepada Fang Zixi. Kamu tidak perlu sopan. Fang Zixi bertanya, seberapa mahir kamu dalam senjata dan jimat? Su Kuntian mengepalkan tinjunya dan berkata, generasi muda sekarang adalah Master Tao tingkat rendah. Junior adalah jimat Tao tingkat rendah, kata Su Manyu. Mendengar ini, ekspresi persetujuan Fang Zixi, di sisi lain, di platform mengambang bidang bintang, Chu Wuhen, yang sudah menjadi master artefak Tao langkah suci, wajahnya berubah drastis. Ekspresi Tan Yun juga sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Dao Kun dan Dao Zi di lantai 6 menara Zu mengerutkan kening, merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, aku akan menang. Tan Yun mengepalkan tinjunya perlahan, hatinya sekuat besi. Pada saat ini, Tan Yun tahu tentang ronde ketiga dari game-game senjata, dan dia pasti akan kalah, hanya untuk mencobanya di ronde pertama dan kedua dari game-game senjata. Wow, pada saat ini, Zu Kuntian menyapu platform terapung dari bidang bintang, berdiri di antara Tan Yun dan Chu Wuhen, sementara Long Kui dan Liang Bufan di bidang bintang orc terbang dari platform. Tianer, jangan mengecewakan ayahmu. Zulong berkepala 9 menegur. Zu Kuntian tampak tenang dan tenang, ayah yakinlah, dengan anak itu, medan bintang orc permainan senjata akan menang. Oke, aku percaya kamu untuk ayahku. Setelah naga leluhur berkepala 9 tersenyum ramah, dia berkata dengan hormat kepada Fang Zixi, Tuan Istana, Anda bisa mulai. Ya, Fang Zixi mengangguk, lalu, menatap Tan Yun, Chu Wuhen, dan Zu Kuntian, berkata, Tuan Istana mengumumkan permulaan resmi dari permainan pertama dari permainan senjata. Begitu pidato itu jatuh, Fang Zixi akan mengorbankan 10 jenis bahan pemurnian untuk Tan Yun dan mereka bertiga bergegas untuk menjawab. Tan Yun dan mereka bertiga berbicara serempak pada waktu yang hampir bersamaan. Tuan Istana Junior bergegas untuk menjawab. Tuan Istana Junior bergegas untuk menjawab. Murid Master Istana bergegas untuk menjawab.
Yang pertama adalah suara Zhu Kuntian, yang kedua adalah suara Tan Yun, dan yang ketiga adalah suara Chu Hen. Bedanya, suara Zhu Kuntian mengandung suara naga, yang sangat memekakkan telinga dan menutupinya sepenuhnya. Suara Tan Yun dan Chu Hen. Kulit Tan Yun dan Chu Hen segera berubah, dan jalan rahasia itu buruk. Tidak ada keraguan bahwa apakah itu Tan Yun, Chu Hen, dan Zhu Kuntian bukan generasi umum. Tan Yun ingin menjawab sebelum Fang Zixi mengorbankan bahan pemurnian, dan membiarkannya pergi. Namun, Chu Hen dan Zhu Kuntian membuat perhitungan yang sama. Tidak diragukan lagi, Tan Yun dan Chu Hen, yang hanya master artefak suci Tao, tahu bahwa mereka tidak sebaik master artefak kerajaan Tao tingkat rendah Zhu Kuntian. Keduanya sangat menghargai kesempatan untuk mengidentifikasi peralatan di game pertama game. Karena mereka berdua tahu bahwa game artefak pertama gampang, kalau susah mengalahkan Zhu Kuntian di game kedua, kalau di game ketiga untuk menyempurnakan senjata ajaib, sama sekali tidak ada harapan untuk menang. Zhu Kuntian memandang ke samping ke arah Chu Hen, yang wajahnya pucat, dan berkata dengan ringan, "Maaf, meskipun kami bergegas untuk menjawab hampir pada saat yang sama, tetapi sayangnya, Anda hanya lapisan ke-9 dari alam Dewa Tao, dan Tuan Muda adalah lapisan ke-8 dari alam Raja Tao. Tuan Muda lebih kuat dari Anda, dan suaranya jauh lebih tinggi dari Anda, jadi kecepatan transmisi lebih dari Anda. Artinya, bahkan jika Anda berbicara lebih dulu, maka suara pertama di telinga Tuan Istana, bukan Anda, tetapi Ben Shao." Tuhan, mendengar itu, Chu Hen menggertakkan giginya dan gemetar karena marah. Dia tahu bahwa Zhu Kuntian benar. Zhu Kuntian melirik Chu Hen, lalu menatap Tan Yun dengan wajah jelek, dan tersenyum tipis, "Apa yang Tuan Muda katakan kepada Chu Hen juga untukmu. Hanya karena kamu memiliki semut 5 tingkat dari alam Raja Leluhur, kamu juga layak untuk berdiri di panggung yang sama dengan Tuan Muda ini." Sungguh lelucon. Tan Yun menatap Zhu Kuntian dengan dingin, tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, Tan Yun dengan cepat menghitung permainan berikutnya dalam pikirannya, dan dia diam-diam berpikir, permainan kedua dari permainan senjata adalah membandingkan dan membedakan senjata ajaib. Saya hanya master artefak Tao yang suci, dan hewan ini adalah seorang master artefak Raja Tao tingkat rendah, aku hampir tidak bisa mengalahkannya. Adapun game ketiga, aku hanya bisa memperbaiki senjata sihir artefak Dao kelas atas, tapi dia bisa memperbaiki senjata sihir artefak Raja Dao kelas bawah, dan aku pasti akan kalah. Selain itu, game keempat adalah game jimat. Game pertama juga harus terburu-buru untuk menjawab. Wilayahku rendah, dan kecepatan rambat suara tidak secepat Sangguan Yuxin dan Zumanyu. Jika kita bertiga terburu-buru untuk menjawab pada saat yang sama, aku masih tidak punya kesempatan. Saat ini saya memiliki 100 poin kehormatan. Bahkan jika saya memenangkan game kedua dari game keempat, total poin kehormatan hanya 125. Dan game ketiga dari game rune keempat, kompetisi adalah untuk melihat siapa menyempurnakannya. Pangkatnya tinggi. Saya hanya bisa memperbaiki rune Tao kelas atas, tetapi leluhur Manyu dapat memperbaiki rune Raja Tao kelas bawah. Dengan cara ini, saya akan kalah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening, memeras otaknya untuk memikirkan cara berbalik. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, Dao Kun, yang duduk di kursi di lantai 6 Menara Zhu, juga jelas memikirkannya. Matanya tumpul dan dia menjadi hampa dan putus asa. Pada saat yang sama, Xin Bingxuan, Miao Qingqing dan yang lainnya di Starfield Dojo juga menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Xin Bingxuan dan yang lainnya meneteskan air mata, mengetahui bahwa For Magic Starfield tidak bisa lagi disimpan. Di hati semua orang di wilayah bintang 4 ajaib, Tan Yun tidak pernah optimis tentang Tan Yun sebelumnya, tetapi ketika dia percaya bahwa Tan Yun dapat menciptakan keajaiban, total poin kehormatan melampaui wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc, tetapi sampai Zhu Kuntian dari Master Alat Raja Dao tingkat rendah dan leluhur Manyu dari Jimat Raja Dao tingkat rendah muncul, keyakinan mereka bahwa wilayah bintang 4 ajaib tidak akan dibagi telah musnah. Karena, di dalam hati mereka, Tan Yun tidak mungkin menang pada akhirnya. Tidak hanya orang-orang di wilayah bintang 4 ajaib yang berpikir demikian, tetapi semua orang di kuil Tianmen, termasuk Fang Zixi, juga berpikir demikian. Hei, Dao Kun menghela nafas, berisi kesedihan dan ketidakberdayaan Dao yang tak ada habisnya. Mendengarkan suara Dao Kun, Tan Yun tahu bahwa Dao Kun sudah menyerah.
Tapi Tan Yun tidak akan pernah menyerah. Dia akhirnya memikirkan ide gila. Sebuah pemikiran yang pada akhirnya mungkin membalikkan kekalahan. Pada saat ini, di lantai 7 Menara Zhu, Fang Zixi menatap ketiga Tan Yun dan berkata, penguasa istana benar-benar mendengar suaramu yang terburu-buru. Pemilik suara pertama yang masuk ke telinga penguasa istana adalah Zhu Kuntian, yang juga berarti Zhu Kuntian memenuhi syarat untuk menjawab di babak pertama permainan. Su, Ho, Fang Zixiu menunjuk ke cincin leluhur atas yang sering berkedip, 10 jenis bentuk aneh dan warna berbeda dari bahan pemurnian terbang, menukik ke bawah, dan menggantung di depan Zhu Kuntian. Kamu bisa mulai membedakan. Suara Fang Zixi melemah, dan Tan Yun berkata, Tuan Istana, Junior memiliki beberapa pertanyaan, dapatkah Anda bertanya sekarang? Ya, kata Fang Zixi. Terima kasih kepada Tuan Istana. Tan Yun bertanya, di ronde ketiga permainan-permainan senjata, apakah itu tergantung pada siapa yang memiliki senjata ajaib kelas tertinggi? Ya, kata Fang Zixi. Berapa lama waktu pemurnian? Tan Yun bertanya lagi. 600.000 tahun di bidang waktu dan susunan ruang bintang. Kata Fang Zixi. Itu 4 bulan di luar medan perang. Tan Yun diam-diam berpikir di sini, dan kemudian berkata, Tuan Istana, game pertama dari game rune keempat, apakah masih terburu-buru untuk menjawab? Meskipun Fang Zixi tidak tahu mengapa Tan Yun bertanya, dia masih berkata, itu benar. Jadi di ronde ketiga game talisman, apakah itu tergantung pada siapa yang menyempurnakan peringkat jimat yang lebih tinggi? Tan Yun bertanya, jika demikian, berapa lama putaran ketiga? Fang Zixi berkata dengan jujur, putaran ketiga game talisman benar-benar tergantung pada siapa yang memperbaiki jimat dengan peringkat yang lebih tinggi. Karena waktu pemurnian jimat lebih pendek, itu adalah 300.000 tahun. Setelah Tan Yun terdiam beberapa saat, dia membungkuk dan berkata, terima kasih, Tuan Istana telah memberitahuku, generasi muda menurunkannya. Kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua orang yang hadir merasa bingung. Tan Yun berkata dengan suara nyaring, Tuan Istana, para junior melepaskan permainan seni senjata, saya mohon Anda untuk menyetujui para junior meninggalkan susunan ruang waktu dari bidang bintang. Jika para junior ingin berpartisipasi dalam permainan, jimat, lalu izinkan junior untuk masuk dan berpartisipasi. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Fang Zixi berkata dengan bingung, ini adalah kebebasanmu, dan kamu tidak perlu izin dari penguasa istana. Ya, setelah Tan Yun mengangguk, di mata semua orang menjadi semakin bingung, awan biru naik lurus ke atas, terbang keluar dari susunan ruang dan waktu bidang bintang, dan melayang di lautan awan yang luas di atas dojo bidang bintang. Tan Yun tidak sabar untuk duduk bersila, dan cincin leluhur melintas 2 kali di antara jari-jarinya. Segera, 2 potongan batu giok terbang keluar dengan mudah dan menggantung di depan dadanya. Kedua slip giok ini masing-masing adalah slip giok dari pengalaman 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan. Betul sekali. Tan Yun ingin memahami secepat mungkin, salah satu dari banyak jimat Tao tingkat rendah yang kembali. Cobalah dan kalahkan lawan Anda di game ketiga dari game rune keempat. Pada saat ini, karena orang-orang dalam susunan ruang waktu dari bidang bintang menghalangi kesadaran ilahi, semua orang hanya terlihat samar-samar. Tan Yun bersila di lautan awan yang luas, tidak dapat melihat batu giok yang melayang di samping Tan Yun. Dengan kata lain, semua orang tidak tahu apa yang dilakukan Tan Yun. Di wilayah bintang, para murid wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc, menatap Tan Yun yang samar-samar terlihat di lautan awan, berbisik. Hehe, Tan Yun ini benar-benar sangat misterius. Iya, saya tidak tahu apa yang dia lakukan di lautan awan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Tentu saja itu berpura-pura dalam. Petik 2 petik 2. Ketika para murid wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc sedang berdiskusi, para murid wilayah bintang 4 ajaib semuanya sedih, berpikir bahwa wilayah bintang 4 ajaib tidak akan ada lagi dalam waktu dekat. Mungkinkah? Xin Bingxuan sepertinya memikirkan sesuatu, matanya yang indah menunjukkan kegembiraan dan harapan yang dalam. Mungkinkah dia dalam pertempuran untuk memahami 4 keterampilan dan rahasia dari 4 keterampilan yang ditinggalkan oleh leluhur besarku? Dia ingin belajar dari pengalaman rune dan buku rahasia rune, untuk memahami pemurnian tingkat rendah, tingkat Dao King Talisman, untuk membalikkan kekalahan di game ketiga dari game jimat. Juga, leluhurku yang hebat meninggalkan slip giok kode rahasia 4 keterampilan dan 4 keterampilan,
yang tidak dapat dipahami dalam formasi ruang-waktu master. Baru pada saat itulah dia meninggalkan formasi ruang-waktu master. Ya, harus begitu. Pada titik ini, Xin Bingxuan segera melihat ke lantai 6 Menara Zhu, matanya tertuju pada Dao Kun dengan wajah dekaden. Dao Kun menemukan seseorang mengawasinya, dan dia melihat ke bawah dengan lemah, dan menemukan Xin Bingxuan menatapnya dengan penuh semangat. Ketika Dao Kun bingung, dia melihat bibir Xin Bingxuan bergerak diam-diam. Dilihat dari bibir Zhu Xin Bingxuan, Dao Kun tahu bahwa dia berkata, "Tuan, Tan Yun seharusnya memahami 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan yang ditinggalkan oleh leluhurku, dalam upaya untuk kembali dalam permainan mantra." Setelah mempelajarinya, Dao Kun langsung menjadi energik, tetapi dalam sekejap mata, dia menjadi lesu lagi. Dalam pikirannya, waktu di luar hanya 4 bulan sejak dimulainya permainan jimat. Dengan waktu yang begitu singkat, bahkan jika Tan Yun hanyalah salah satu dari banyak jimat Raja Tao tingkat rendah, dia tidak dapat berhasil. Oleh karena itu, Dao Kun tidak memiliki sedikit pun kegembiraan di hatinya. Melihat ekspresi Dao Kun, Xin Bingxuan telah menebak apa yang dipikirkan guru di dalam hatinya, tetapi dia bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia benar-benar percaya bahwa Tan Yun bisa melakukannya. "Kenapa aku begitu percaya padanya?" kata Xin Bingxuan pada dirinya sendiri. Sebenarnya, sejujurnya, Tan Yun sendiri tidak tahu apakah dia bisa memahami semacam jimat Tao tingkat rendah hanya dalam 4 bulan. Di lautan awan yang luas, Tan Yun masuk ke dalam meditasi dan datang ke batu giok pengalaman 4 keterampilan, mencari yang paling sederhana di antara banyak jimat Tao yang lebih rendah. Saat bernafas, Tan Yun menemukan semacam jimat Tao tingkat rendah yang tidak terlihat. Jimat ini adalah yang paling sederhana di antara banyak jimat Tao yang lebih rendah, tetapi untuk Tan Yun, Master Rune Tao tingkat suci, ini sangat sulit. Tan Yun memusatkan perhatiannya dan mulai mengawasi berulang kali, menyempurnakan pesona leluhurnya yang tak terlihat. Pada saat yang sama, dalam susunan ruang dan waktu bidang bintang, pada platform terapung bidang bintang, Zhu Kuntian telah menjawab nama, atribut, dan penggunaan 10 bahan pemurnian di depannya. Dan jawabannya sepenuhnya benar, tanpa kekurangan apapun. Penguasa istana mengumumkan. Fang Zixi berkata, Zhu Kuntian memenangkan pertandingan pertama dari permainan senjata. Sekarang wilayah bintang orc telah menerima 25 poin kehormatan. Mendengar itu, di Starfield Dojo, sorakan seperti tsunami dari para murid orc Starfield terdengar. "Oke, hebat. Wilayah bintang orc kita akhirnya mendapat poin kehormatan. Ya, tapi aku sangat yakin bahwa ini baru permulaan. Poin kehormatan untuk persenjataan putaran kedua dan ketiga adalah milik kita semua." Untuk wilayah bintang orc, pada saat itu, wilayah bintang orc, wilayah bintang manusia, dan wilayah bintang orc kita. Wilayah bintang ajaib juga akan menerima 100 poin kehormatan. Tanda seru petik 2. Ya, izinkan saya mengatakan bahwa di babak ketiga dari game rune keempat, wilayah bintang orc kami akan mengambil alih. Pada saat itu, wilayah bintang orc kami akan mendapatkan 200 poin kehormatan dan memenangkan hadiah pertama. Petik 2 petik 2. Sementara para murid orc bersorak, para murid bidang bintang manusia dan murid bidang bintang 4 Su terdiam. Sangguan Yuxin yang ramping di bawah platform mengambang bidang bintang, dengan seringai di matanya yang indah, dia berkata pada dirinya sendiri, "Kecuali tuanku, semua orang berpikir bahwa aku hanyalah seorang rune suci, tetapi mereka tidak tahu bahwa aku adalah seorang tingkat yang lebih rendah." Tuan Wang Fu, orang luar, mereka semua berpikir bahwa teknik formasi dan teknik rune saya dipelajari oleh Maha Guru Tao. Mereka tidak tahu bahwa saya telah memperoleh biografi guru yang sebenarnya. Leluhur Manyu, Anda adalah Master Rune Tao tingkat rendah seperti saya. Master Anda adalah orang pertama di rune dan peralatan leluhur Shizu, dan Master saya adalah formasi dan rune kuil gerbang hari ini. Orang pertama, saya tidak percaya bahwa ini Santo akan kalah darimu. Saat ini, Fang Zixi berada di lantai 7 Menara Zhu, dan Fang Zixi tidak menunjukkan ekspresinya. Bahkan, di dalam hatinya, dia tahu permainan senjata dan Chu Wuhen, putra suci wilayah bintang manusia. Dalam duel permainan senjata, dia jelas bukan lawan Zhu Kuntian, tetapi dia percaya bahwa dia telah melatih dirinya sendiri. Sang murid sangguan Yuxin harus mengalahkan Zhu Manyu di game rune keempat. Ketika Fang Zixi memikirkan hal ini, bibir Zhu terbuka dengan ringan, dan suara merdu terdengar. Di game kedua game artefak,
penguasa istana akan mengeluarkan 10 artefak dan pedang Tao berkualitas tinggi yang cacat untuk Wu Hen dan Kun Tian, untuk mengamati. Siapapun yang menjawab dengan benar lebih dulu adalah pemenangnya. Apakah kamu siap? Setelah Chu Hen dan Zhu Kuntian saling memandang dengan bermusuhan, mereka berkata serempak, siap. Oke, mari kita mulai. Fang Zixi melambaikan lengan batu gioknya, 10 artefak Tao yang luar biasa dan pedang ilahi, terbang keluar dari cincin leluhur dengan kecepatan tinggi, dan melayang di atas platform mengambang bidang bintang. Chu Hen dan Zhu Kuntian segera mengamati. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Zhu Kuntian melirik Chu Hen dengan jijik, dan segera membalikkan tangan kanannya, dan slip batu giok muncul di tangannya. Dia memanipulasi indera ilahi ke dalam slip batu giok dan mulai menggambar kekurangan dalam pemurnian pedang 10 tangan. Tapi Chu Hen, yang berkeringat deras, masih mengamati Excalibur ke-6. Sejak saat itu, tidak sulit untuk melihat bahwa Chu Hen dikalahkan. Anda tahu, biasanya jelas bahwa jika Anda ingin mengamati kekurangan dalam pemurnian artefak Dao terbaik, setidaknya artefak harus mencapai tingkat master artefak kerajaan Dao tingkat rendah. Tidak mudah bagi Chu Hen untuk melihat kekurangan dari pedang Dewa 5 tangan dalam waktu 10 hari. Tentu saja, jika Anda beralih ke Tan Yun, kecepatan pengamatannya harus lebih cepat dari Chu Hen, tetapi lebih lambat dari pengamatan Zhu Kuntian. Bagaimanapun, Tan Yun adalah master artefak Orde Suci, dan Zhu Kuntian adalah artefak Raja Orde Bawah. Ketika Chu Hen baru saja selesai mengamati pedang Dewa ke-6, Zhu Kuntian sudah selesai menggambar dan menulis. Dalam hal ini, Chu Hen tidak lagi mengejar kecepatan, tetapi menginginkan akurasi. Dari sudut pandang Chu Hen, selama dia dapat secara akurat mengamati kekurangan dari 10 pedang ilahi, sekali Zhu Kuntian membuat kesalahan, maka dia akan menang. Dalam waktu pembentukan, 20 hari kemudian, Chu Hen akhirnya menyelesaikan pengamatan dan menulis jawabannya di slip giok. Setelah itu, Fang Zixi, yang juga cukup mahir dalam seni perangkat, mulai memverifikasi jawaban keduanya. Setelah mengamati slip batu giok Chu Hen, Fang Zixi mengangguk setuju kepada Chu Hen. Tuan Istana mengumumkan bahwa Chu Hen, yang membutuhkan waktu lama, telah menjawab dengan benar. Segera, para murid Star Territory bersorak di Starfield Dojo. Ya Tuhan, kakak senior Chu kami benar-benar luar biasa. Sebagai master artefak Tao langkah suci, kami dapat melihat kekurangan dari 10 artefak Tao terbaik. Ya, tidak peduli apa hasilnya, saudara Chu telah berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Ya, kakak Chu, kamu yang terbaik. Kakak Chu, kamu yang terbaik. Petik 2 petik 2. Diam. Fang Zixi mengangkat tangannya sedikit, dan ketika semua orang diam, berkata, penguasa istana mengumumkan bahwa Zhu Kuntian, yang mengambil waktu tersingkat, juga menjawab dengan benar. Di game kedua dari permainan senjata, Zhu Kuntian menang, dan mengumpulkan 50 poin kehormatan. Mendengar kemenangannya, Zhu Kuntian hanya tersenyum tipis, semuanya seperti yang diharapkan. Tianer, lanjutkan. Zulong berkepala 9 tersenyum di lantai 7 menara Su. Ayah, jangan khawatir, anak itu tidak akan mengecewakanmu. Wajah tampan Zhu Kuntian menunjukkan senyum yang menyeluruh. Segera, Zhu Kuntian melihat ke samping ke arah Chu Hen yang tidak jauh, dan berkata dengan ringan, Chu Shengxi, bisakah kamu membandingkan game ketiga ini? Apa yang kamu banggakan? Chu Hen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, bahkan jika kemampuan pemurnian Chu tidak sebaik dirimu, Chu tidak akan mundur tanpa perlawanan. Ketidakpedulian. Setelah Zhu Kuntian mencibir, dia berhenti memperhatikan Chu Hen. Di lantai 7 menara Su, Fang Zixi berkata, sekarang untuk putaran terakhir permainan senjata, pemenangnya akan mendapatkan 50 poin kehormatan. Sekarang kalian berdua, beritahu aku bahan pemurnian yang kamu butuhkan. Setelah mendengar ini, Chu Hen dan Zhu Kuntian mengatakan bahan pemurnian yang mereka butuhkan. Setelah itu, Fang Zixi memerintahkan seorang tetua bijak dari Terran Star Territory untuk pergi ke Zhongku untuk mengambilnya dan memberikannya kepada Chu Hen. Pada saat yang sama, itu juga disediakan untuk 2 orang tungku pencampur. Keduanya tidak menggunakan perangkat pemurnian api sejati naga leluhur berkepala 9 kali ini. Chu Hen mengorbankan api sejatinya sendiri dan mulai memanaskan tungku. Dan Zhu Kuntian menggunakan api asli Zulong miliknya untuk mulai memurnikan. Waktu berlalu, setengah juta tahun telah berlalu di bidang waktu dan susunan ruang bintang.
Chu Wuhen masih menyempurnakan, tetapi Zhu Kuntian telah selesai menyempurnakan. Zhu Kuntian membuka mulutnya dan memasukkan api sejati Zulong ke dalam tungku pemurnian ke dalam mulutnya. Segera, dia duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Di sisi lain, Chu Wuhen sudah berkeringat, dan hatinya sangat lemah. Anda tahu, kekuatan Chu Wuhen adalah yang pertama dari semua murid wilayah bintang manusia. Tidak hanya itu, alkimia dan pemurnian senjata juga merupakan raja di wilayah bintang manusia. Pada hari kerja, dia sangat cantik. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bersinar di game 4 keterampilan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa di game alkimia pertama, dia benar-benar ditekan oleh Tan Yun dan tidak mencetak poin. Dan sekarang, dia ditekan oleh Zhu Kuntian lagi, bagaimana mungkin dia tidak berguna? Saya sangat marah. Chu Wuhen meraung dalam hatinya, Tan Yun, di game alkimia pertama, Anda membiarkan saya menghadap ke bawah, dan sekarang Zhu Kuntian menginjak saya lagi. Kalian berdua menunggu saya, suatu hari saya ingin Anda terlihat baik. Zhu Kuntian adalah putra wakil kepala istana, aku tidak bisa membunuhnya, tetapi Tan Yun, kamu bajingan, kamu sudah mati. Setelah mengambil keputusan, Chu Wuhen menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hati yang mudah tersinggung, dan terus memperbaiki diri. Pada saat ini, di dalam hatinya, masih ada tanda-tanda kegagalan pemurnian Zhu Kuntian. Waktu seperti anak panah, dan setelah 100.000 tahun lagi di bidang waktu dan susunan ruang bintang, Chu Wuhen akhirnya selesai menyempurnakan. Dia mengambil kembali api sejati hidupnya di bawah tungku alkimia, berdiri dan dengan hormat memandang Fang Zixi di lantai 7 Menara Zhu, dan berkata, kembalilah ke Master Istana, pemurnian murid selesai. Ya, Fang Zixi mengangguk dan berkata, kalau begitu mulailah verifikasi. Murid patuh. Setelah Chu Wuhen menjawab, dia melambaikan tangan kanannya ke udara, dan tutup kompor diangkat. Segera, pedang hitam yang memancarkan nafas kematian terbang keluar dari tungku alkimia dan menembak ke arah Fang Zixi. Fang Zixi mengulurkan tangan gioknya dan memegang pedang sihir hitam di tangannya. Setelah mengamati sebentar, dia berkata, Tuan Istana mengumumkan bahwa pedang ajaib yang dibuat oleh Chu Wuhen adalah artefak Tao. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, itu masih merupakan Tao terbaik. Artefak. Setelah itu, Fang Zixi menatap Zhu Kuntian Dao, verifikasi milikmu. Itu adalah pendahulu dari kepala istana. Zhu Kuntian menjentikkan jarinya, dan semburan kekuatan leluhur keluar dari jari-jarinya, mengetuk tutup tungku alkimia. Keluar. Zhu Kuntian tersenyum, dan tiba-tiba, pedang ilahi atribut api merah menyala terbang keluar dari tungku alkimia, melayang ke langit, dan tergantung di depan Fang Zixi. Setelah Fang Zixi mengamati sedikit, ada ekspresi terkejut di matanya yang indah, mengatakan, pedang ilahi yang disempurnakan oleh Zhu Kuntian adalah Raja Dao tingkat rendah, dan itu disempurnakan tanpa cacat, mencapai kesempurnaan. Sekarang penguasa istana mengumumkan bahwa Zhu Kuntian memenangkan pertandingan ketiga dari permainan senjata, dan kemudian dia akan mendapatkan 50 poin kehormatan untuk wilayah bintang orc. Mendengar itu, hampir 800 juta murid ras orc terdengar dengan kegembiraan seperti ombak. Tuan Muda Zhu terlalu kuat. Ya, jika Anda mengatakan saya, Nona Zhu pasti akan memimpin dalam permainan jimat berikutnya, dan wilayah bintang orc kami akan menang. Ya, itu benar. Wilayah bintang 4 ajaib harus milik wilayah bintang orc kita. Petik 2 petik 2. Mendengarkan kegembiraan para murid wilayah bintang orc, leluhur Manyu di bawah panggung mengambang wilayah bintang menunjukkan senyum di wajahnya yang menakjubkan. Itulah senyum yang mengendalikan situasi secara keseluruhan dan merupakan satu-satunya. Dan Sangguan Yuxin, yang tidak jauh darinya, juga tertawa, tetapi dia mencibir. Fang Zixi di lantai 7 menara leluhur mengangkat tangan batu gioknya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata, penguasa istana mengumumkan bahwa dengan berakhirnya 3 pertandingan, wilayah bintang manusia, wilayah bintang orc, dan wilayah bintang 4 ajaib masing-masing menerima 100 penghargaan integral. Game rune keempat berikutnya adalah game penentuan. Sekarang, mereka yang berpartisipasi dalam game rune keempat ada di atas panggung. Keciut. Saat suara Fang Zixi baru saja jatuh, Sangguan Yuxin dan Zhu Manyu berubah menjadi 2 bayangan dan menyapu ke platform mengambang bidang bintang. Kakak, terserah kamu selanjutnya. Zhu Kuntian melangkah maju dan dengan lembut menepuk bahu Zuman yang dicukur giok.
Saudaraku, apakah kamu tidak khawatir tentang penampilanku? Zhu Manyu tersenyum, terutama menyentuh. Jangan khawatir, tentu saja jangan khawatir, hahaha. Zhu Kun Tianlang terbang dari platform terapung Starfield sambil tersenyum. Di samping, Chu Wuhen tampak malu dan datang ke sisi Sangguan Yuxin, mengatakan, Yuxin, wilayah bintang manusia bergantung padamu. Jelas Sangguan Yuxin tidak memiliki kasih sayang untuk Chu Wuhen sama sekali. Dia dingin dan tidak ada yang bisa dikatakan. Dia hanya berkata dengan dingin, aku akan mencoba yang terbaik. Pelacur bau, jika bukan karena kamu adalah murid penguasa istana, aku akan menaklukkanmu di sofa. Chu Wuhen berbisik dengan kejam, dan kemudian turun dari platform tinggi. Embusan angin bertiup dan mengendurkan rambut panjang Xin Bingxuan. Dia memandang Tan Yun yang sedang duduk bersila di lautan awan yang luas dengan ekspresi cemas. Dia tahu bahwa jika Tan Yun tidak berpartisipasi di dunia luar selama 5.000 tahun dalam satu hari, dalam sekejap mata, putaran pertama dan kedua dari game talisman akan berakhir. Pada saat ini, dia tidak hanya cemas, tetapi Daokun di lantai 6 menara Zhu juga cemas. Meskipun Daokun percaya bahwa Tan Yun akan kalah, bagaimanapun juga, menang atau kalah terkait dengan kelangsungan hidup wilayah bintang 4 ajaib, dan dia masih memiliki sedikit harapan. Tan Yun, kamu harus datang. Daokun cemas, untuk memahami 4 keterampilan pengalaman dan kode rahasia 4 keterampilan tuanku, Anda telah menjadi abu-abu hanya dalam 100 tahun. Pada saat kritis ini, Anda harus berdiri, apa? Sementara Daokun berdoa diam-diam, Fang Zixi melirik Tan Yun di lautan awan, bibirnya terbuka ringan, dan suara surga terdengar, Tan Yun, permainan pertama talisman game akan segera dimulai. Maukah kamu berpartisipasi? Kembalilah ke Tuan Istana, generasi muda abstain dalam game ini. Suara Tan Yunzi mengalir turun dari lautan awan yang luas dan memasuki telinga semua orang. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, wajah ribuan murid di wilayah bintang 4 mantra menjadi malu. Ketika semua orang di 4 bintang ajaib sangat kecewa, Tan Yun, yang duduk bersila di lautan awan, tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dalam hatinya, Ibu. Saya hampir mengerti sepenuhnya. Mengapa saya menghabiskan 4 bulan? Aku tidak bisa mengetahuinya. Kenapa? Jika Tan Yun mengatakan ini, dia akan sangat terkejut jika dia didengar oleh talenta Super Daokun dan Fang Zixi. Karena, bagi mereka, hanya dalam 4 bulan, mereka pasti tidak akan mampu menembus jimat Tao tingkat rendah seperti Tan Yun, sebagai Master Rune Suci. Dengan kata lain, bahkan jika Tan Yun membutuhkan 10 tahun untuk memahami secara menyeluruh, itu benar-benar bertentangan dengan langit. Tenang, aku harus tenang. Hanya jika aku cukup tenang, aku bisa memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami misteri pesona leluhur yang tak terlihat dari kelas bawah. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dengan hati yang teguh, aku harus benar-benar mengerti. Saya harus mengalahkan lawan saya untuk memenangkan hadiah pertama di wilayah bintang 4 ajaib. Setelah saya memenangkan hadiah pertama, saya akan mendekati pohon besar Daokun, dan posisi saya di wilayah bintang 4 ajaib akan meroket. Jika For Magic Starfield hilang, akan sulit bagiku untuk berdiri di Tianmen Divine Palace. Selain itu, selama kamu menang, akan ada hadiah ajaib, 90 juta batu leluhur terbaik, aku membutuhkan semua ini. Tidak menyerah. Tan Yun adalah orang yang tidak pernah menyerah. Begitu juga dengan menjadi manusia, sampai akhir, pantang menyerah, pantang menyerah. Pada saat yang sama, di Starfield Time and Space Array, lantai 7 Menara Zhu, Fang Zixi menatap Sangguan Yuxin dan Zhu Manyu di platform terapung Starfield, dan berkata, sekarang penguasa istana mengumumkan bahwa permainan rune telah resmi dimulai. Aku buru-buru menjawab. Untuk pertama kalinya, Sangguan Yuxin terengah-engah, dan suara nyaring menembus langit. Saat Sangguan Yuxin berbicara, Zhu Manyu berubah menjadi naga leluhur berwarna merah darah dengan panjang 1 juta kaki. Dalam sekejap, 9 kepala muncul di depan Fang Zixi di lantai 7 Menara Zhu, dengan mulut besar. Dazang, gelombang suara bergulir dimasukkan ke telinga Fang Zixi. Dalam, saya akan menjawab. Melihat adegan ini, 3 bintang teratas dapat melihat bahwa Sangguan Yuxin gagal. Menjawab, benar saja, giok manusia leluhur yang berubah menjadi tubuh telah melonjak ukurannya, dan kepalanya telah mencapai lantai 7 menara leluhur. Apakah ada alasan untuk tidak terburu-buru menjawab? Alis Sangguan Yuxin mengerutkan kening,
sentuhan ketegasan muncul di matanya yang indah, dan dia diam-diam berkata, aku harus mengalahkanmu di game kedua. Suara alam Fang Zixi terdengar, Tuan Istana mengumumkan bahwa di game pertama game talisman, Su Manyu berhasil menjawab. Su Manyu menjawab pertanyaan itu. Su, Ho, saat cincin leluhur Fang Zixiu melintas dengan cepat di antara jari-jarinya, 10 kertas jimat kosong terbang keluar. 10 kertas jimat sangat berbeda warnanya, ada yang merah menyala, ada yang hijau, dan ada yang tinta. Generasi muda patuh. Setelah Su Manyu menjawab, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi bentuk manusia, dan senyum muncul di wajah Malu Bulan, dan dia melanjutkan. Potongan pertama kertas jimat adalah atribut api. Ini adalah jimat jadi yang terbuat dari darah Phoenix leluhur dan darah Phoenix leluhur, untuk memperbaiki jimat ofensif atribut api. Potongan kedua warna hijau juga merupakan kertas jimat yang sudah jadi dengan atribut air. Jika generasi muda tidak salah baca, jimat ini untuk menyaring empedu binatang air tokek menjadi kertas jimat. Kertas jimat ini adalah bahan yang sangat baik untuk jimat air untuk memperbaiki jimat pelarian. Petik 2. Petik 2. Pada saat berikutnya, Su Manyu mengungkapkan semua informasi tentang 8 kertas jimat yang tersisa. Kembalilah ke Tuan Istana, Junior sudah selesai. Su Manyu dengan hormat dihormati. Meskipun Tuan Fang Zixi dan Su Manyu agak bermusuhan, dia harus mengakui bahwa Su Manyu memang luar biasa. Ya, Fang Zixi berkata, penguasa istana mengumumkan bahwa leluhur Manyu menjawab dengan benar di babak pertama jimat, dan akan memberikan wilayah bintang orc 25 poin kehormatan lagi. Sekarang wilayah bintang orc memiliki 125 poin kehormatan, untuk sementara peringkat pertama, dan wilayah bintang manusia dan wilayah bintang 4 ajaib masing-masing memiliki 100 poin kehormatan. Mendengar ini, semua pemimpin senior dan murid dari wilayah bintang orc terdengar bersemangat. Di sisi lain, murid wilayah bintang manusia tampak sedih dan berbisik. Hei, kali ini Terran Star Territory kami tidak dapat memenangkan hadiah pertama. Putri dari wakil raja istana adalah Master Rune Tao tingkat rendah, dan sangguan wanita suci dan kakak perempuan kami hanyalah Master Rune Tao tingkat suci, dan keterampilan rune mereka lebih rendah dari leluhur. Giok adalah level kecil. Ya, Su Manyu akan memperbaiki jimat Tao tingkat rendah di game ketiga, dan kakak senior sangguan kita hanya bisa memperbaiki rune Tao tingkat tinggi. Saat itu, Su Manyu akan mendapatkan 50 poin kehormatan lagi. Bahkan jika kita bisa memenangkan yang kedua permainan sangguan dan Sister Talisman, kami menang. 25 poin, jadi Terran Star Territory kita kalah. Petik 2. Petik 2. Mendengar kata-kata para murid, Fang Zixi memandang sangguan Yuxin di platform terapung Star Territory, dengan tatapan harapan yang kuat di matanya yang indah. Sangguan Yuxin memandang Fang Zixi, tidak berbicara, tetapi dengan ringan menganggukkan kepalanya. Segala sesuatu dalam gerakan ini dinyatakan dengan jelas. Diam. Setelah Fang Zixi memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia menatap sangguan Yuxin dan Su Manyu di platform terapung Star Territory, dan berkata, permainan kedua adalah mengamati 10 jimat Dao tertinggi dan menemukan 10 jimat pemurnian. Cacat waktu. Siapapun yang menjawab dengan benar menang, jika semua jawaban benar, waktu yang lebih pendek akan menang. Mendengar itu, Su Manyu memandang sangguan Yuxin ke samping dan mencibir, kamu hanya rune suci, dan kamu bahkan bukan lawan wanita ini dalam game ini. Betulkah? Sangguan Yuxin berkata dengan dingin, kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Aku tidak bisa menahan diri. Su Manyu mencibir. Sangguan Yuxin mendengus dan mengabaikan Su Manyu. Pada saat ini, ketika cincin leluhur Fang Zixi berkedip sangat cepat, 10 rune Tao yang luar biasa terbang keluar dan melayang di depan sangguan Yuxin dan Su Manyu. Keduanya segera mengorbankan slip giok kosong dan mulai mengamati. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Setelah 1 jam berlalu dalam barisan, di tengah sorak-sorai bersemangat para murid wilayah bintang orc, Su Manyu menutup matanya, melepaskan pengetahuan binatang ke dalam slip batu giok, dan mulai menggambar dan menulis. Di mata semua orang, diyakini bahwa leluhur Manyu telah menjadi yang pertama melihat masalah dalam pemurnian rune Tao tertinggi pertama. Setelah beberapa saat, Su Manyu membuka matanya dan mulai mengamati rune Dao tertinggi kedua. Setelah lebih dari setengah jam, Su Manyu menutup matanya lagi, melepaskan indera binatang, dan mulai menggambar kekurangan jimat kedua di slip giok. Dengan cara ini,
Dalam 8 jam terakhir, Zhu Manyu telah menyelesaikan identifikasi kekurangan dalam 8 rune Dao tertinggi, dan sekarang mengamati rune Dao tertinggi ke-9. Di sisi lain, Sangguan Yuxin masih memindai 10 rune Tao tertinggi. Tepat ketika semua orang percaya bahwa Sangguan Yuxin pasti akan kalah, Sangguan Yuxin akhirnya menutup matanya. Wanita ini telah melihat masalah dengan 8 rune Dao tertinggi, Anda baru saja melihatnya. Saya melihat bagaimana Anda mengalahkan saya. Zhu Manyu mencibir di dalam hatinya dan terus mengamati rune Dao tertinggi ke-9. Tiba-tiba, setelah setengah jam, Sangguan Yuxin tiba-tiba membuka matanya, dan kata-kata berikutnya mengejutkan semua orang. Sangguan Yuxin melambaikan tangan batu gioknya, dan slip batu giok di tangannya naik ke langit, tergantung di depan Fang Zixi, dan berkata dengan hormat, "Kembalilah ke guru, saya telah menyelesaikan permainan mantra jimat kedua." Apa? Bagaimana ini mungkin? Mata Zhu Manyu melebar, menatap Sangguan Yuxin dengan tidak percaya, dan berkata dengan tidak percaya, "Kamu hanya Master Rune Suci, dan wanita ini adalah Master Rune Tao tingkat rendah, bagaimana kamu bisa melakukannya? Selesai di depanku." Petik 2. Sangguan Yuxin menutup telinga terhadap leluhur Manyu. Bahkan, di game kedua, Sangguan Yuxin memilih cara yang berbeda dari Zhu Manyu. Zhu Manyu menulis semua cacat di slip giok setelah mengamati sepotong rune Taoisme tertinggi, sementara Sangguan Yuxin menulis semua rune di slip giok setelah mengamati 10 rune Taoisme tertinggi dalam satu napas. Kekurangannya, Sangguan Yuxin melakukan ini untuk 2 tujuan. Salah satunya adalah untuk menghemat waktu, dan yang lainnya adalah untuk membingungkan leluhur Manyu dan membuatnya merasa lebih rendah darinya. Melihat Sangguan Yuxin mengabaikan dirinya sendiri, Zhu Manyu menekan amarah di hatinya dan mencibir, "Wanita ini tidak pernah percaya bahwa kamu bisa menang, dan jawabanmu pasti salah." Setelah itu, Zhu Manyu terus mengamati rune Tao tertinggi ke-9. Setelah lebih dari 1 jam, Zhu Manyu melambaikan tangan kanannya, dan slip batu giok di tangannya naik ke langit, tergantung di depan Fang Zixi, dengan hormat berkata, "Tuan Istana, Junior telah selesai menjawab." "Iya." Fang Zixi menganggukkan kepalanya, dan kemudian mengabaikan susunan ruang waktu bidang bintang. Dengan penghapusan arai besar, semua orang bisa melepaskan kesadaran spiritual mereka. Di mata para murid wilayah bintang manusia, Fang Zixi melepaskan indera ilahi ke dalam 2 slip batu giok dan tinggal di sana untuk sementara waktu, lalu menarik kembali indera ilahi, dengan mengatakan, "Jawaban Zhu Manyu semuanya benar." Mendengar ini, para murid wilayah bintang orc terdengar seperti gelombang sorak-sorai, sementara para murid wilayah bintang manusia mengepalkan tangan mereka dan tampak gugup. Fang Zixi menunduk dan berkata, "Yuxin juga menjawab sepenuhnya benar." Karena Yuxin membutuhkan waktu yang singkat, Yuxin memenangkan putaran kedua game talisman dan mendapat 25 poin kehormatan. Saat ini, wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc telah mengumpulkan total 125 poin kehormatan. Setelah mendengarkan, para murid wilayah bintang manusia mendengar kegembiraan seperti tsunami. "Oke, bagus. Kakak senior Sangguan kami benar-benar luar biasa." "Ya, ini luar biasa. Terus terang, saya tidak memiliki harapan untuk kakak senior Sangguan, tetapi kakak senior Sangguan benar-benar menang. Kakak senior Sangguan hanyalah Master Rune Suci, bagaimana bisa lebih cepat dari Nona Zhu?" Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, salah satu murid wilayah bintang manusia, seolah memikirkan sesuatu, berteriak, "Kakak senior Sangguan, apakah Anda bukan Master Rune Suci, tetapi Master Rune Raja Tao tingkat rendah?" Di platform terapung Star Territory, Sangguan Yuxin tersenyum dan mengklik kepala batu gioknya. "Iya, belum lama ini, saya dipromosikan menjadi jimat Tao tingkat rendah." Begitu kata-kata ini keluar, ada gelombang penyembahan di antara para murid Teran Star Territory. Ternyata dia bukan Rune Master Tao tingkat suci, tetapi Rune Master Tao tingkat rendah sepertiku, sangat licik. Zhu Manyu menatap Sangguan Yuxin, dan diam-diam berkata, "Bahkan jika Anda adalah Rune Tao tingkat rendah. Guru, saya harus mengalahkan Anda di game ketiga." Pada saat ini, di lantai 7 Menara Zhu, Fang Zixi melihat ke samping ke arah naga leluhur berkepala 9, dan berkata, "Wakil kepala istana, bagaimanapun juga, Yuxin adalah murid dari kepala istana, keadilan, silakan lihat." Dengan itu, Fang Zixi menyerahkan 2 slip batu giok ke naga leluhur berkepala 9. Bawahan patuh. Setelah menerima 2 slip batu giok,
Naga leluhur berkepala 9 melepaskan indera binatang ke dalamnya. Meskipun dia tidak tahu cara memperbaiki jimat, dia bisa melihat bahwa putrinya dan Sangguan Yuxin menjawab konten yang persis sama. Putri memang kalah. Fang Zixi perlahan bangkit dari tempat duduknya, menatap para murid, dan berkata, selanjutnya, masuki tahap akhir dari permainan 4 keterampilan. Di babak ketiga game talisman, siapapun yang memurnikan rune memiliki peringkat lebih tinggi adalah pemenangnya. Jika peringkat rune pemurnian sama, rune dengan waktu tersingkat akan menang. Setelah itu, Fang Zixi sekali lagi membuka arai waktu dan ruang bintang, suatu hari di luar arai, 5.000 tahun di dalam arai. Fang Zixi menatap Sangguan Yuxin dan Zuma Nyu, jenis kertas jimat apa yang kamu butuhkan, tolong bawa. Tuan, muridnya menginginkan kertas jimat dengan atribut spasial. Kata Sangguan Yuxin. Tuan Istana, generasi muda membutuhkan kertas jimat tanpa atribut, kata Zuma Nyu. Ya, Fang Zixi berkata, menawarkan 2 lembar kertas jimat, yang digantung di depan dan belakang tubuh Sangguan Yuxin dan Zuma Nyu. Dia mengangkat kepalanya sedikit, melihat Tan Yun yang menjulang di lautan awan, suara Tian Lai. Dari Tan Yun, ronde terakhir game talisman akan segera dimulai, maukah kamu berpartisipasi? Tidak lama kemudian, di lautan awan yang luas, ada suara hormat dari Tan Yun, kembalilah ke Tuan Istana, generasi muda akan berpartisipasi, tetapi itu akan memakan waktu. Kalau begitu kamu harus cepat. Fang Zixi berkata, Tuan Istana mengingatkan Anda bahwa jimat putaran ketiga akan bertahan 300.000 tahun, dan itu hanya akan 2 bulan di luar. Terima kasih atas pengingat Tuan Istana, para junior ingat. Suara Tan Yun datang lagi. Iya, setelah Fang Zixi menjawab, dia menatap Sangguan Yuxin dan Zuma Nyu di platform terapung Star Territory. Dengan ekspresi serius, game terakhir dari Four Skills Game telah resmi dimulai. Begitu suara itu jatuh, Sangguan Yuxin segera berlutut. Duduk dan memejamkan mata, jari-jari Gyeokyan menari dengan kecepatan ekstrim melintasi udara. Segera, kekuatan leluhur Tao dengan atribut spasial ditembakkan, berubah dari kekosongan menjadi helai rambut ramping, rune berliku. Terus-menerus dibor ke dalam jimat. Hampir pada saat yang sama, leluhur Manyu juga mulai menggunakan kekuatan binatang Tao untuk mengembun menjadi jejak rune dari kehampaan, dan menembus ke dalam kertas rune. Seperti yang kita semua tahu, semakin Anda memperbaiki kertas jimat dari jimat yang lebih tinggi, semakin banyak waktu dan ruang master yang dikandungnya akan menjadi lebih luas. Misalnya, Sangguan Yuxin dan Zuma Nyu akan menyempurnakan jimat Raja Tao tingkat rendah, yang ruang dalamnya mencapai puluhan ribu sen. Ketika mereka memurnikan, pertama-tama mereka harus melepaskan rasa dewa dan binatang ke dalam kertas rune, kemudian memadatkan untaian rune, memperbaikinya, dan akhirnya menggambar rune yang merupakan rune dalam ruang dan waktu independen di kertas rune. Berhasil menyempurnakan jimat. Waktu berlalu, waktu dalam formasi, 30.000 tahun telah berlalu, Sangguan Yuxin dan Zuma Nyu masih membuat jimat. Tapi Tan Yun masih duduk bersila di lautan awan yang luas, memahami rahasia 4 teknik dan 4 teknik. Di Star Territory Time and Space Array, Sin Bingxuan memandang Tan Yun, mengepalkan tinjunya, ekspresi cemas di matanya yang indah, dan berkata dalam hatinya, Tan Yun, kamu harus cepat. Tidak banyak waktu tersisa untuk Anda. Ketika Sin Bingxuan cemas, begitu pula Daokun di lantai 6 menara Su. Dalam hati Daokun, hampir tidak ada harapan bagi Tan Yun. Menurutnya, bahkan jika Tan Yun dapat memahami salah satu jimat Tao tingkat rendah pada saat ini, waktu sudah terlambat, karena dalam susunan ruang dan waktu medan bintang, Sangguan Yuxin, Zuma Nyu telah menyempurnakan 30.000 bertahun-tahun. Dalam pikiran Daokun, bahkan jika Tan Yun berpartisipasi dalam perang saat ini, dia dapat memperbaiki jimat Raja Dao tingkat rendah, dan itu akan memakan waktu lebih lama daripada Sangguan Yuxin dan Zuma Nyu. Oleh karena itu, Daokun tidak memiliki harapan untuk Tan Yun. Adapun para pemimpin senior dan puluhan juta murid di domain bintang 4 ajaib, mereka bahkan lebih yakin bahwa Tan Yun dikalahkan. Waktu berlalu, dan 170.000 tahun lagi telah berlalu di Star Territory Time and Space Array, dan sekarang hanya tersisa 100.000 tahun sebelum akhir game ketiga di Array. Ada 100.000 tahun yang tersisa dalam formasi, dan waktu di luar hanya 20 hari. Sin Bingxuan memandang Tan Yun, yang sedang duduk bersila di lautan awan yang luas, matanya menunjukkan keputusasaan, dan dia benar-benar kehilangan ilusi tentang Tan Yun.
Pada saat ini, kuil Tianmen, dari penguasa istana hingga murid lapangan bintang 4 Su, semuanya memutuskan bahwa permainan terakhir dari permainan rune, Tan Yun menyerah. Tepat ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun telah menyerah, dan ketika Xin Bingxuan merasa putus asa, tiba-tiba, tawa keras penuh kegembiraan turun dari lautan awan, hahaha, ahahaha. Akhirnya aku tahu, Tan Yun yang melakukannya. Mendengar ini, para murid dari Four Magic Starfield bingung. Meskipun para murid wilayah bintang orc dan wilayah bintang manusia bingung, mereka lebih mencibir dan berbisik. Ini sangat lucu. Di game ketiga game talisman, hanya sepertiga dari waktu yang tersisa. Bahkan jika Tan yang bermarga ini menemukan cara untuk memperbaiki jimat Raja Dao tingkat rendah, dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Ini sangat benar, tetapi saya mendengar bahwa jika Anda ingin memperbaiki jimat Raja Dao kelas bawah, biasanya dibutuhkan setidaknya 400.000 tahun, bahkan jika itu adalah seorang jenius dalam jimat, dibutuhkan lebih dari 200.000 tahun. Hehe, kalian terlalu layak untuk Tan Yun ini. Dia hanya tingkat kelima dari alam Raja Leluhur. Bagaimana dia bisa memperbaiki jimat Raja Dao tingkat rendah? Jika saya katakan, anak ini bahkan tidak bisa memperbaiki yang lebih rendah, jimat Dao Divine tingkat. Iya, benar, Xiongte ini benar, kalian terlalu memuji anak itu. Dari sudut pandang saya, Tan Yun datang dengan profil tinggi dan mengambil inisiatif untuk mewakili bidang bintang 4 kekuatan. Hasilnya, dari game ketiga pada awal game kedua, saya sangat takut bahwa saya tidak berani berpartisipasi dalam perang, dan baru sekarang berpura-pura berpartisipasi dalam perang. Tahukah Anda mengapa? Cepat bicarakan itu, mengapa ini? Hehe, itu sangat sederhana. Tentu saja, Tan Yun tahu bahwa dia akan kalah, tetapi hanya ingin mendapatkannya kembali. Jika kamu tidak percaya padaku, dia akan mengatakan bahwa dia berpartisipasi dalam perang nanti. Adapun hasilnya pertempuran, dia pasti akan kalah. Pada saat itu, dia akan mengatakan bahwa dia akan kalah jika tidak ada cukup waktu. Adapun kura-kura, dia percaya bahwa dia dapat memperbaiki jimat Tao tingkat rendah. Jangan katakan beri dia 300.000 tahun, bahkan jika dia memberi dia 3 juta tahun, dia akan memperbaikinya. Tidak keluar. Masuk akal, Tan Yun ini benar-benar tidak tahu malu. Iya, tidak tahu malu, tidak tahu malu. Petik 2 petik 2. Sementara para murid wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc berbicara dengan suara rendah, seberkas cahaya ditembakkan dari lautan awan yang luas, melewati susunan ruang waktu dari bidang bintang, dan berubah menjadi Tan Yun di platform terapung bidang bintang. Pada saat ini, Tan Yun berkeringat deras dan matanya cemas. Tan Yun sombong bahwa dia dapat memperbaiki jimat leluhur yang tidak terlihat dalam waktu 50.000 tahun, tetapi dia khawatir bahwa sangguan Yuxin dan Zumanyu telah disempurnakan terlebih dahulu ketika dia berhasil memperbaikinya. Tan Yun tidak peduli untuk menyeka keringat di dahinya. Dia melirik Zumanyu dan sangguan Yuxin. Dia dengan hormat memandang Fang Zixi di lantai 7 Pagoda Zhu, dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Istana, generasi muda menginginkannya. Zhang Lian membuat kertas jimat atribut angin dari jimat Raja Dao kelas bawah. Oke, Fang Zixi menjentikkan lengan batu gioknya, dan selembar kertas jimat terbang keluar dari cincin leluhur dengan kecepatan yang sangat cepat, melayang di depan Tan Yun. Terima kasih kepada Tuan Istana. Setelah Tan Yun mengucapkan terima kasih, dia duduk bersila seperti kilat di mata publik, menutup matanya dan berkonsentrasi, melepaskan kesadaran ilahi ke dalam jimat. Tan Yun menemukan melalui kesadaran ilahi bahwa ruang independen di dalam selembar kertas jimat ini mencapai radius 60.000 sen. Berdengung. Di platform terapung Star Territory, ketika kekosongan itu seperti riak air, Tan Yun, yang duduk bersila, meledak menjadi semburan kekuatan seperti angin dari Raja Leluhur, bergegas ke jimat. Pada saat ini, Fang Zixi menatap Tan Yun, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas diam-diam, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki jimat Raja Dao tingkat rendah, hanya ada 100.000 tahun yang tersisa sebelum akhir dari ini, bulat. Tidak bisa keluar. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu di Star Territory Time and Space Array. Selama 7 hari ini, tindakan Tan Yun membuat kebanyakan orang tertawa. Karena dalam 7 hari, Tan Yun tidak pernah memadatkan rune, tetapi dengan putus asa menuangkan kekuatan leluhur angin ke dalam kertas rune. Di lantai 6 menara leluhur, Daozi memandang Daokun ke samping, mencibir dan dengan sinis berkata,
Kakak junior ketiga, jika aku jadi kamu, aku tidak akan membiarkan anak Tan Yun naik dengan malu. Dao Gan setuju, itu benar. Saudara junior ketiga, game 4 kekuatan ini awalnya adalah kompetisi antara wilayah bintang orc saya dan wilayah bintang manusia. Kegembiraan apa yang Anda ikuti di wilayah bintang 4 kekuatan? Dan Tan Yun ini sebenarnya bahkan tidak tahu langkah paling dasar tentang cara memperbaiki jimat Raja Dao kelas bawah. Dia tidak hanya kehilangan wajahnya ketika dia naik, tetapi kamu tahu, dia mewakili domain bintang 4 sumu. Petik 2. Dia kehilangan bidang bintang 4 kekuatanmu. Alasan mengapa Daozi dan Daogan mengatakan Tan Yun seperti ini adalah karena 3 langkah menyempurnakan rune Tao kelas atas dan rune kelas atas adalah, pertama, lepaskan ruang independen di dalam para dewa untuk mengamati rune. Kedua, gunakan kekuatan kesadaran ilahi untuk mengontrol atribut pemurnian, atau kekuatan leluhur untuk menyingkat rune. Ketiga, menyempurnakan rune menjadi ruang independen di dalam rune. Pada akhirnya, rune akan diperbaiki di ruang rune dalam lintasan yang kompleks dan misterius untuk membentuk rune yang sudah jadi. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia tidak mengikuti langkah-langkah untuk memperbaiki rune, tetapi sebelum memperbaiki rune, dia dengan liar menuangkan kekuatan leluhur angin ke dalam kertas rune. Oleh karena itu, di mata Daozi dan Daogan, Tan Yun benar-benar main-main. Dalam pikiran Daokun, meskipun dia juga percaya dengan cara yang sama, dia tidak mengatakannya. Menghadapi ejekan saudara-saudara tua dan saudara-saudara kedua, Daokun menahan amarahnya dan tidak meledak. Jika Tuan Istana tidak ada di sana, dia pasti akan menjilat mereka berdua. Pada saat ini, Zizi di atas lantai 7 Menara Zu, menatap Tan Yun yang sedang duduk bersila, menggelengkan kepalanya, dan di sana ada sedikit kekecewaan di matanya. Penguasa istana awalnya berpikir bahwa dia juga seorang jenius dalam jimat. Seorang jenius, tanpa diduga, dia bahkan penyulingan paling dasar. Saya tidak tahu langkah-langkah jimat Raja Dao kelas bawah. Ketika Fang Zixi diam-diam bergumam, para murid dari wilayah bintang orc dan wilayah bintang manusia tertawa tanpa henti. Hahaha, pernahkah kamu melihatnya? Tan Yun ini sama sekali tidak tahu cara membuat jimat. Ya, hehehe. Aku merasa malu untuk wilayah bintang 4 ajaib. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, para murid dari 4 wilayah bintang ajaib, memandang Tan Yun di platform mengambang wilayah bintang, mata kebanyakan orang menunjukkan ketidakpuasan, tetapi dalam sekejap mata, ketidakpuasan ini menghilang lagi. Mereka tidak mengkritik Tan Yun atau membicarakan Tan Yun, karena mereka memang tidak berkualitas. Mereka tahu betul bahwa Tan Yun telah memenangkan 100 poin kehormatan untuk domain bintang 4 ajaib. Bahkan jika penampilan Tan Yun kemudian mengecewakan mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengkritik dan menyalahkan Tan Yun. Ada ejekan dan hinaan yang tak terhitung jumlahnya di telinganya. Tan Yun masih duduk seperti batu, dengan liar menyuntikkan kekuatan Raja Leluhur Angin yang tersisa di tubuhnya ke dalam jimat. Wah, di bawah hujan, Tan Yunhan membuka matanya karena kehabisan napas. Ada ekspresi kelelahan di pupil bintang. Tiba-tiba, Tan Yunjian mengerutkan kening dan menemukan Xin Bingxuan di bawah panggung, dengan kristal menetes di matanya yang indah. Bahkan jika wilayah bintang 4 mantra hilang, Dao Kun adalah orang tua. Yang harus sedih. Mengapa saya selalu merasa bahwa jika wilayah bintang 4 mantra hilang, dia yang paling sedih. Ketika Tan Yun berpikir sendiri, Xin Bingxuan menemukan bahwa Tan Yun sedang mengawasinya. Kemudian, dia melihat Tan Yun yang berkeringat deras dan tersenyum di sudut mulutnya. Melihat senyum Tan Yun, Xin Bingxuan sedikit tersesat. Bingxue pintar, dia melihat bohemian dan kepercayaan penuh pada senyum Tan Yun. Segera, setelah Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada Xin Bingxuan, dia menutup matanya dan fokus, melepaskan kesadaran spiritualnya dan memasuki kertas rune lagi. Pada saat ini, di kehampaan dalam radius 60.000 sen di jimat, ada sekelompok kekuatan leluhur angin dengan diameter 10.000 meter. Kelompok kekuatan ini, seperti matahari raksasa, dilepaskan oleh Tan Yun dalam 7 hari. Di mata orang lain, Tan Yun bahkan tidak mengerti langkah-langkah memperbaiki jimat Tao tingkat rendah, tetapi tidak. Tentu saja Tan Yun mengetahuinya, tetapi dia tahu lebih baik bahwa jika dia mengikuti langkah-langkah biasa untuk memperbaiki jimat, sisa 100.000 tahun tidak akan cukup. Bahkan jika itu disempurnakan, dia pasti akan kalah. Di babak ketiga jimat,
dia harus memperbaiki jimat leluhur tak terlihat dari jimat Raja Tao tingkat rendah secepat mungkin, jadi dia harus melakukan ini. Aku percaya aku bisa. Tan Yun diam-diam berkata, memanipulasi kekuatan leluhur angin yang menyelimuti kekuatan besar seperti matahari, dan mulai memadatkan rune. Berdengung. Tetapi melihat kekosongan bergetar di kertas rune, dalam kekuatan Raja Leluhur Angin seperti matahari yang terik, seutas rune yang dibentuk oleh kekuatan Raja Leluhur Angin dibor, dan kemudian rune itu ditembakkan ke dalam kekosongan untuk membeku. Su, Ho. Kemudian, di bawah kendali Tan Yun, untaian rune yang dipadatkan dari kekuatan leluhur angin, terus-menerus dibor dari bola seperti matahari dari kekuatan leluhur angin, didistribusikan ke ruang independen ini. Anda tahu, apakah giok anggur leluhur atau sangguan Yuxin? Ketika kedua gadis itu memadatkan rune, mereka semua memadatkan pola rune. Kemudian, mereka memperbaiki rune menjadi rune. Kecepatan kedua gadis itu memadatkan rune sudah cukup. Beberapa kali lebih lambat dari Tan Yun. Waktu seperti anak panah, 45.000 tahun lagi telah berlalu dalam susunan ruang waktu medan bintang. Pada saat ini, jika Anda dapat melihat ke dalam kertas rune di depan Tan Yun, Anda akan menemukan pemandangan yang sangat indah di kertas rune. Namun, di dalam kertas jimat dalam radius 60.000 sen, pola rune yang ramping dan berliku menguraikan pola misterius, dan pola besar muncul dari waktu ke waktu, memancarkan kekuatan angin kencang. Bola kekuatan besar asli dari Raja Angin telah menyusut hingga berdiameter 1000 kaki. Tan Yun mengamati bola cahaya kekuatan Raja Leluhur Angin melalui akal sehatnya, dan tersenyum pada dirinya sendiri, hahaha, baru langkah terakhir, kita akan berhasil. Setelah tertawa, dengan pikiran Tan Yun, bola kekuatan Raja Angin berukuran ribuan meter itu, meledak dari kehampaan seperti kembang api, berubah menjadi rune utama besar dengan 9.000 helai lengan tebal, menghadap ke atas. Menembak dalam pola. Su, Ho. Ketika 9.000 rune utama dibor ke dalam pola rune yang padat, pola rune menghilang, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Pola rune lengkap ini tidak hilang, hanya tersembunyi. Artinya Tan Yun berhasil membuat amulet. Selain itu, jika Tan Yun menginspirasi pesona leluhur tak terlihat dari jimat Raja Tao kelas bawah ini, pola rune yang telah menghilang di ruang di dalam rune akan muncul. Ketika pola rune muncul, itu akan menutupi Tan Yun tanpa terlihat, membuat Tan Yun tidak terlihat. Dalam keadaan normal, para dewa di bawah alam Tao tidak dapat menemukan Tan Yun yang tak terlihat. Tentu saja, jika Tan Yun memurnikan jimat leluhur yang tidak terlihat dalam jimat Tao terbaik, sulit untuk menemukan Tan Yun yang tidak terlihat bahkan dengan kekuatan besar dari alam Tao. Pada saat yang sama, di platform mengambang Star Territory, Zumanyu dan Sangguan Yuxin masih berpacu melawan waktu untuk memadatkan pola rune ke dalam kertas rune masing-masing. Tiba-tiba, Daozi di kursi di lantai 6 Zulta, gemetar karena kegembiraan, berseru, Yuxin akan berhasil dalam pemurnian. Dia menemukan bahwa Sangguan Yuxin, duduk bersila di platform mengambang Star Territory, melepaskan kekuatan para dewa Tao di ruang pasang surut, berubah menjadi rune padat, dengan liar mengalir ke kertas jimat, seolah-olah sampai akhir jimat panggung. Di lantai 7 Menara Zu, Fang Zixi menyaksikan adegan ini, dan matanya yang indah menunjukkan pujian yang kuat kepada Sangguan Yuxin. Pada saat ini, di antara para murid wilayah bintang manusia, ada suara bersorak seperti tsunami. Lihat, kakak senior Sangguan kita akan segera berhasil dalam pemurnian. Bagus, Terran Star Territory kita akan memenangkan kejuaraan. Ah, aku sangat bersemangat. Petik 2. Saat para murid wilayah bintang manusia berteriak dengan penuh semangat, di platform mengambang wilayah bintang, suara indah Zumanyu menembus langit, jangan terlalu cepat bahagia. Ketika suara itu jatuh, tangan giok Zumanyu tiba-tiba terlempar ke udara. Tiba-tiba, kekuatan binatang Tao yang agung dilepaskan, berubah menjadi ribuan rune, dan dengan cepat menuju kertas rune yang mengambang di depannya. Tuangkan ke dalam. Melihat adegan ini, Zulong berkepala 9, wakil Raja Istana di lantai 7 Menara Zu, berdiri dengan penuh semangat dan berteriak, Putri, kamu harus menang. Ayahku membunuhnya pada awalnya, Grandmaster dari 4 wilayah bintang sihir, menunggu hari ketika wilayah bintang orc kita dapat menelan wilayah bintang 4 ajaib. Selama kamu bisa menang sekarang, kamu dapat menyatukan wilayah bintang orc dan wilayah bintang 4 ajaib sebagai ayahmu. Di masa depan, kamu akan membunuh Fang Zixi dan memerintah kuil Tianmen.
Ini menunjukkan bahwa naga leluhur berkepala 9 tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, para murid wilayah bintang orc benar-benar mendidih, dan raungan liar memekakkan telinga. Bagus. Wilayah bintang orc kita mungkin memenangkan kejuaraan. Nona Zu adalah yang terbaik. Petik 2. Ketika para murid wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc bersorak untuk sangguan Yuxin dan Zumanyu, puluhan juta murid wilayah bintang 4 ajaib tertunduk. Oh, Dao Kun menghela nafas, berisi kehilangan dan ketidakberdayaan Dao yang tak ada habisnya. Pada saat ini, sekarang juga, tiba-tiba, Tan Yun yang sedang duduk bersila membuka matanya, dan kalimat berikutnya membuat penonton langsung terdiam. Wow, Tan Yun mengguncang jubahnya, Huoran bangkit, memandang Fang Zixi di menara leluhur, dan berkata dengan keras, kembalilah ke Tuan Istana, Junior telah berhasil memperbaiki jimat. Tan Yun berbicara dengan Fang Luo, dan jimat yang melayang di depannya meledak menjadi tirai cahaya yang indah, memancarkan kekuatan angin, dan meledak ke arah Fang Zixi. Fang Zixi mengerutkan kening, dan setelah menerima jimat, dia mulai mengamati. Setelah 3 napas, mata indah Fang Zixi mengungkapkan warna yang sangat luar biasa. Pada saat ini, suara sangguan Yuxin dan Zhu Manyu terdengar hampir bersamaan. Tuan, pemurnian murid selesai. Tuan Istana, generasi muda sudah selesai. Setelah itu, jimat yang melayang di depan kedua wanita itu melewati kekosongan hampir bersamaan dan tergantung di depan Fang Zixi. Fang Zixi meliriknya. Setelah jimat, sangguan Yuxin dan Zhu Manyu, dia menatap Tan Yun, ekspresi terkejut di matanya. Sekarang penguasa istana mengumumkan. Suara menyenangkan Fang Zixi terdengar, sangguan Yuxin dan Zhu Manyu semuanya adalah simbol Raja Tao tingkat rendah. Dan apa yang disempurnakan Tan Yun juga merupakan jimat Raja Dao tingkat rendah. Dia menggunakan waktu tersingkat, dan pemenangnya adalah Tan Yun. Di babak ini, Tan Yun memenangkan 50 poin kehormatan lagi, dan total 150 poin kehormatan untuk wilayah bintang 4 ajaib. Pemenangnya adalah Tan Yun, jadi bidang bintang yang menang adalah bidang bintang 4 Su. Kata-kata itu membuat sensasi. Tuan Istana, apakah yang kamu katakan itu benar? Tubuh tua Dao Kun yang bersemangat bergetar di lantai 6 menara Su, dan air mata keruh keluar dari matanya. Menatap Dao Kun tua yang menangis, Fang Zixi mengangguk berat, Dao Kun, selamat, bidang bintang 4 kekuatan diselamatkan. Mendengar itu, Dao Kun tercengang sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan melolong, menatap langit, air mata seperti mata air, hahaha, ahahaha. Guru, apakah Anda melihatnya? Apakah kamu pernah melihatnya dalam roh surga? Tan Yun, anak murid, sudah menjadi blockbuster jika dia tidak berbicara. Dia menang, dan bintang 4 kekuatan kita terselamatkan. Merayu. Dalam teriakan itu, Dao Kun, yang telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, menangis seperti anak kecil dengan kegembiraan. Di Starfield Dojo, Xin Bingxuan menangis dengan gembira, dan air mata pecah dan menetes. Dia memandang Tan Yun yang berdiri tegak di platform terapung Starfield, air matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Kakak-kakaknya juga mengaburkan pandangan mereka dengan air mata. Pada saat ini, mata sebagian besar anggota senior For Magic Starfield menjadi lembab. Ribuan murid dari 4 wilayah bintang ajaib berteriak serak, melampiaskan kegembiraan yang tidak bisa ditenangkan di hati mereka. Ya Tuhan, Tan Yun benar-benar terlalu kuat. Bagus. Lapangan bintang 4 mantra kita terselamatkan. Tan Yun mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikkan kekalahan dan menjaga 4 bidang bintang ajaib kita. Saya tidak pernah memiliki harapan untuknya. Saya memiliki keluhan terhadapnya sebelumnya, tetapi sekarang saya benar-benar malu. Petik 2. Ketika para murid dari bidang bintang 4 kekuatan bersorak dan menangis, para murid dari bidang bintang orc dan bidang bintang manusia menunjukkan ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Terran Star Territory kita bisa kalah? Tan Yun bahkan salah langkah dalam memperbaiki jimat Raja Dao tingkat rendah. Bagaimana dia berhasil memperbaiki jimat Raja Dao tingkat rendah? Bagaimana mungkin Tan Yun menang? Petik 2. Pada saat ini, di platform mengambang Star Territory, Zhu Manyu menatap Tan Yun dengan ganas, dan wajah bunga bulan yang tak tahu malu langsung pucat, dan matanya menunjukkan warna yang sangat tidak diinginkan. Kamu bahkan telah membuat langkah yang salah, dan Anda dapat memperbaiki bagaimana ini mungkin dengan jimat Tao kelas bawah. Di dunia ini,
Tidak ada yang mutlak. Tan Yun menatap Zhu Manyu dengan ekspresi dingin. Hah? Zhu Manyu menatap Tan Yun dan mendengus dingin, matanya menunjukkan niat membunuh. Dia tahu bahwa ayahnya selalu ingin mencaplok domain bintang 4 Su, dan sekarang manusia sialan di depannya telah menghancurkan rencana ayahnya. Sial, Tan Yun menyimpan matanya di dalam hatinya, dan berkata secara rahasia, sepertinya Lao Su dalam masalah serius. Selamat, Tan Yun. Sebuah suara yang menyenangkan menyela pikiran Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang dan menemukan bahwa Sangguan Yuxin datang selangkah demi selangkah. Sangguan Yuxin berhenti di depan Tan Yun, dengan senyum masam di wajahnya yang menakjubkan. Kupikir kamu akan kalah untuk permainan ini. Saya pikir saya akan memenangkan pertandingan ini, tetapi sekarang, saya tahu saya salah, dan saya sangat mengagumi Anda. Anda menakjubkan. Tan Yun tersenyum cerah, mengepalkan tinjunya dan berkata, orang suci Sangguan telah lulus penghargaan. Tidak diragukan lagi, karena apa yang terjadi di game pertama dari game formasi, Tan Yun masih memiliki kesan yang baik tentang karakter Sangguan Yuxin. Wow, embusan angin bertiup ke wajahnya, tetapi Daokun muncul entah dari mana dari depan Tan Yun, dan sebelum Tan Yun lega, dia dipeluk oleh Daokun yang bersemangat. Anak baik, kamu benar-benar bintang keberuntungan orang tua itu. Daokun memeluk Tan Yun dengan penuh semangat dan memuji Tan Yun. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan tersenyum, jangan pegang juniormu sepanjang waktu. Dua pria besar memegang, ini. Ya. Daokun, yang memiliki perut besar, melepaskan Tan Yun dengan sedikit malu. Dia melihat lurus, dan dia membungkukkan tulang punggungnya dalam-dalam ke arah Tan Yun dan berkata dengan tulus, terima kasih. Kamu selalu sopan. Tan Yun buru-buru melangkah maju dan membantu Daokun berdiri. Setelah Daokun bangun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melihat Daozi dan Dao yang jelek di kursi di lantai 6 Menara Su. Dia mencibir dan berkata, kamu telah memfitnah Tan Yun. Kamu bertanya pada diri sendiri apakah Tan Yun malu dan kolot. Atau kalian berdua, malu dengan badut yang bodoh. Daokun, jangan sombong. Daozi gemetar karena marah, dan sebelum kata-katanya jatuh, dia dipotong oleh Fang Zixi di lantai 7 Menara Zu, diam. Segera, seluruh Starfield Dojo menjadi sunyi, dan jarumnya bisa terdengar. Fang Zixi menatap Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan warna yang menakjubkan, bibirnya terbuka ringan, dan suara alam terdengar. Sekarang permainan 4 seni telah berakhir, bidang bintang 4 seni memiliki total 150 poin kehormatan, dan bidang bintang manusia dan bidang bintang orc masing-masing memiliki 125 poin kehormatan. Penguasa istana mengumumkan bahwa 4 wilayah bintang ajaib memenangkan hadiah pertama. Mulai sekarang, Istana Ilahi Tianmen kami akan tetap menjadi 3 wilayah bintang utama, dan 4 wilayah bintang ajaib akan ada selamanya. Setelah mendengarkan, para pejabat senior dan murid dari wilayah bintang 4 sihir menangis dengan penuh semangat. Fang Zixi memandang Tan Yun dan dengan rasa ingin tahu berkata, Tan Yun, penguasa istana sangat ingin tahu tentang bagaimana kamu melakukannya. Hanya dalam waktu 40.000 tahun, kamu telah menyempurnakan jimat Tao tingkat rendah. Tan Yun berkata dengan rendah hati dan hormat, kembalilah ke tuan istana, kali ini junior dapat berhasil dalam pemurnian, ada banyak keberuntungan di dalamnya. Junior tahu bahwa jika itu disempurnakan dengan langkah-langkah, itu pasti tidak mungkin untuk disempurnakan sebelum akhir putaran ketiga. Oleh karena itu, generasi muda pertama-tama melepaskan kekuatan leluhur angin ke dalam rune, dan kemudian, multitasking, dengan cepat memadatkan rune. Tanpa diduga, itu benar-benar sukses. Itu semua keberuntungan. Setelah mendengarkan kata-kata Tan Yun, Fang Zixi tahu keberuntungan apa yang ada di sana. Dalam pikirannya, itu pasti metode Tan Yun untuk menyempurnakan jimat leluhur yang tak terlihat, yang telah sangat teliti, ditambah dengan bakat dan pemahaman pribadinya, dan akhirnya mencapainya. Yah, penguasa istana mengerti. Fang Zixi berbisik, cincin leluhur berisi 90 juta batu leluhur yang luar biasa. Ini adalah hadiahmu. Fang Zixi menjentikkan lengan batu gioknya, dan cincin leluhur terbang keluar dan menembak Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Tan Yun mengulurkan tangan dan mengambil cincin leluhur, dia melepaskan kesadaran ilahi ke dalamnya, dan menemukan bahwa batu leluhur berkualitas tinggi menumpuk seperti gunung di dalam cincin. Junior terima kasih kepada tuan istana. Tan Yun tampak bersemangat dan berteriak dalam hatinya, hahaha, aku kaya.
Dengan batu leluhur ini, dia dapat membeli sumber daya pelatihan yang dia inginkan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Untuk mengetahui bahwa 90 juta batu leluhur yang luar biasa adalah keberuntungan. Murid elit dari wilayah bintang manusia, wilayah bintang orc, dan murid-murid di atas, melihat cincin leluhur di tangan Tan Yun, dengan ekspresi iri yang tidak dapat ditampung di mata mereka. Ada juga beberapa murid, mata mereka sedikit menyipit, mata mereka serakah dan gelap, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Ini yang pantas kamu dapatkan. Fang Zixi jarang tersenyum, membanjiri negara. Selain 90 juta hadiah batu leluhur terbaik, Anda juga akan diberi hadiah senjata ajaib Raja Tao terbaik. Sekarang, katakan padaku, senjata ajaib apa yang kamu inginkan? Tan Yun merenung sedikit, Tuan Istana. Generasi muda menginginkan baju besi Dao King kelas atas yang defensif. Alasan mengapa Tan Yun memilih senjata sihir pertahanan adalah karena memiliki armor Dao King kelas atas, dia memiliki lebih banyak armor penyelamat nyawa, peluang. Ya, Fang Zixi bertanya, atribut apa yang kamu inginkan? Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, atribut apapun baik-baik saja. Alasan mengapa atribut apapun dapat digunakan adalah karena kekuatan harmoni di tubuh Tan Yun dapat diubah menjadi kekuatan atribut apapun untuk mengaktifkan pelindung armor. Fang Zixi mengangguk dan berkata, oke, kamu dan penguasa istana akan pergi ke penguasa untuk mendapatkan hadiahmu. Para junior mematuhi perintah. Tan Yun berkata dengan hormat. Iya, Fang Zixi melirik Tan Yun, dan segera, ekspresinya serius, penguasa istana mengumumkan bahwa mulai sekarang, Tan Yun bukan lagi anak dari Dao Kuntai Sang Seng Lao dari 4 domain bintang sihir, tetapi 4 bintang ajaib. Putra dari domain. Ketika komentar ini keluar, penonton terkejut. Ya Tuhan, Tan Yun benar-benar berhasil sampai ke langit kali ini. Ya, ini pertama kalinya Palace Master membuat pengecualian dan mengkanonisasi murid di bawah Dao Divine Realm sebagai putra suci. Bukan, menurut aturan istana, seorang murid yang belum dipromosikan ke alam Dewa Dao tidak memenuhi syarat untuk menjadi anak suci atau wanita suci. Petik 2. Petik 2. Sementara 3 murid wilayah bintang berbisik, mereka juga tahu bahwa penampilan Tan Yun dalam permainan 4 keterampilan kali ini dapat dipromosikan menjadi putra suci. Tan Yun masih sedikit tersesat saat ini. Dia ingin mencari kesempatan untuk bertanya apakah dia sekarang memenuhi syarat untuk menjadi murid dalam kuil Tianmen, tetapi dia tidak berharap bahwa Fang Zixi secara langsung mengkanonisasi dirinya sebagai putra suci dari domain bintang 4 kekuatan. Di alam leluhur tertinggi ini di mana yang lemah dan yang kuat, semakin tinggi statusnya, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Inilah yang tidak bisa diminta oleh Tan Yun. Hahaha. Di lantai 6 Zuta, Dao Kun menatap Tan Yun dan buru-buru berkata, bocah bodoh, apa yang masih kamu lakukan? Terima kasih. Oh, Tan Yun tersenyum, membuang senyumnya, menatap Fang Zixi, yang sangat cantik dan tidak mencolok, dan bersujud, murid Tan Yun, terima kasih kepada Tuan Istana. Hentikan upacaranya. Fang Zixi berkata, Tan Yun, kamu sekarang adalah putra suci. Menurut aturan istana, mulai sekarang, jika kamu melihat seseorang, selama kamu tidak mau, kamu tidak perlu berlutut. Apakah kamu memahami? Kembalilah ke Tuan Istana, murid itu. Mengerti. Tan Yun bangkit dan berkata dengan hormat. Setelah Fang Zixi sedikit mengangguk, dia menatap murid-murid dari wilayah bintang 3, dan suara Tian Lai terdengar, 90.000 tahun kemudian, wilayah bintang 3 akan berjuang untuk para murid. Penguasa istana menantikan penampilan Anda. Dao Kun dan Tan Yun tinggal, dan yang lainnya pergi. Setelah mendengar ini, semua orang menerima pesanan mereka dan pergi. Tidak lama kemudian, hanya Fang Zixi, naga leluhur berkepala 9, Dao Kun, Tan Yun, dan Xin Bingxuan yang tersisa di Starfield Dojo. Tuan Istana, bawahannya telah pensiun. Zulong berkepala 9 berkata dengan kepalan tangan. Iya, Fang Zixi menjawab. Naga leluhur berkepala 9 itu berbalik dan melirik Tan Yun, dengan niat membunuh yang tak terlihat di matanya yang berlumpur, dan berkata secara rahasia, manusia sialan, perbuatan buruk wakil Raja Istana, cepat atau lambat wakil Tuan Istana ini, akan menghancurkanmu. Tan Yun membuat marah naga leluhur berkepala 9 itu. Dari perspektif naga leluhur berkepala 9, jika permainan 4 keterampilan tidak memiliki Tan Yun, wilayah bintang Orc kemungkinan akan memenangkan kejuaraan. Begitu dia memenangkan hadiah pertama, Four Magic Star Domain adalah miliknya,
Tetapi dia memiliki perhitungan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan muncul dan menghancurkan rencananya. Segera, naga leluhur berkepala 9 berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Tuan, murid itu mengundurkan diri. Xin Bingxuan berkata kepada Dao Kun. Oke, kamu kembali dulu. Dao Kun memandang Xin Bingxuan, matanya penuh kasih sayang. Iya, setelah Xin Bingxuan menjawab, dia membalikkan tubuhnya dan menatap Tan Yun dengan tatapan tulus di matanya. Tan Yun benar-benar terima kasih, kamulah yang menyelamatkan medan bintang 4 kekuatan. Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, orang yang harus aku syukuri adalah kamu. Jika kamu tidak membawaku ke kuil Tianmen, bagaimana aku bisa menjadi putra suci sekarang? Tanpa rekomendasi Anda, saya khawatir saya masih tidak tahu kemana harus berkeliaran. Xin Bingxuan menatap Tan Yun dengan rambut putih, kilatan kesedihan melintas di matanya yang indah, rambutmu. Tan Yun tersenyum dan berkata, itu menjadi putih ketika dia memahami 4 teknik dan kode rahasia dari 4 teknik. Fang Zixi terbang di langit dari menara leluhur dan mendarat di depan Tan Yun, menatap Tan Yun, alisnya mengerutkan kening, 4 pengalaman keterampilan, 4 kode rahasia keterampilan. Tuan istana seperti ini. Dao Kun berkata, Tan Yun membutuhkan waktu 100 tahun untuk memahami 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan yang ditinggalkan oleh tuanku. Meskipun dia telah memutar kepalanya hanya dalam 100 tahun, dia benar-benar mengandalkan 4 keterampilan dan 4 keterampilan. Kode rahasia keterampilan. Menjadi Master Artefak Tao peringkat suci, Master Arai Dewa Tao peringkat suci, Alkemis Tao peringkat suci, dan Master Rune Tao peringkat suci. Apa? Hanya 100 tahun. Fang Zixi memandang Tan Yun, matanya yang indah melebar, dan lautan badai muncul di hatinya. Dia tahu seberapa dalam misteri mendalam dari 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan, sulit baginya untuk percaya bahwa ini benar. Tan Yun, apakah yang dikatakan Dao Kun itu benar? Fang Zixi bertanya. Itu benar. Tan Yun berkata dengan jujur. Kamu sangat baik, itu benar-benar membuka mata penguasa istana. Fang Zixi bertepuk tangan. Terima kasih kepada Tuan Istana atas pujiannya, para murid tersanjung. Tan Yun membungkuk. Oke, ayo pergi, ikuti Tuan Istana ke penguasa. Fang Zixi menjentikkan jarinya, dan Senzu seputih salju terbang keluar. Setelah itu, Tan Yun dan Dao Kun mengikuti Fang Zixi ke Senzu, dan Fang Zixi menghilang di lautan awan yang luas untuk waktu yang singkat saat mengemudikan Senzu. Di dojo Starfield yang kosong, Xin Bingxuan berdiri tegak, melihat ke arah hilangnya Senzu. Untuk beberapa alasan, sosok Tan Yun duduk bersila dan menari dengan rambut putih sambil menyempurnakan simbol selalu ada di benaknya. Ada apa denganku? Xin Bingxuan menggelengkan kepalanya, tetapi sosok Tan Yun selalu melekat di benaknya. Bingxuan, ada apa? Dengan suara khawatir, seberkas cahaya putih jatuh dari langit dan berubah menjadi pemuda jubah putih yang lembut di depan Xin Bingxuan. Pemuda berjubah putih itu tinggi dan sangat tampan. Orang ini adalah Zhong Chen, murid terkuat ketiga dari wilayah bintang manusia. Tidak ada apa-apa. Xin Bingxuan tersenyum. Iya, Zhong Chen berkata sambil tersenyum, Bingxuan, selamat, bidang bintang 4 kekuatan diselamatkan, Anda tidak perlu khawatir lagi. Xin Bingxuan tersenyum, terima kasih kepada Tan Yun kali ini, jika tidak, wilayah bintang 4 ajaib tidak ada lagi. Iya, Zhong Chen setuju dan tertawa, Tan Yun ini, seorang penyihir sejati, tidak menyangka dia menggunakan permainan 4 keterampilan untuk mempromosikan dari tahap ketiga Raja Leluhur ke tahap kelima, dan kecepatan kultivasinya sangat bertentangan dengan langit. Selanjutnya, di game alkimia pertama, dia adalah seorang blockbuster, mendapat 100 poin kehormatan, dan menginjak Chu Hen. Jangan menunggu kata-kata Zhong Chen, tiba-tiba, sebuah suara yang mengandung niat membunuh tanpa akhir terdengar di lautan awan. Zhong Chen, kamu berani berbicara buruk tentangku di belakangmu. Berdengung. Dalam getaran keras kehampaan, Chu Hen turun dari langit dan muncul di depan Zhong Chen dengan niat membunuh di wajahnya. Chu Hen tahu bahwa Zhong Chen menyukai Xin Bingxuan. Dia sudah marah ketika dia melihat bahwa Zhong Chen dan Xin Bingxuan sedang berbicara dan tertawa. Pada saat ini, ketika dia mendengar Zhong Chen berbicara tentang dirinya dengan Tan Yun, ekspresinya bahkan lebih marah.